Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning entomologi. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas mengenai fisiologi serangga, lebih khusus mengenai sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem perkembangbiakan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sebuah otak yang merupakan hasil penyatuan 3 pasang ganglia dan urat saraf ventral yang merupakan sekelompok neuron atau sel-sel saraf. Ganglia merupakan massa jaringan saraf yang terdapat di setiap segmen secara berpasangan, berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Jaringan saraf dapat dibagi ke dalam saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari sepasang saraf rantai yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Sistem saraf pusat berupa sistem saraf tangga tali atau ganglia yang berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Nah, serangkaian ganglia atau yang disebut sebagai ganglion dihubungkan dengan tali saraf ventral yang terdiri dari 2 paralel konektif sepanjang perut. Biasanya, setiap segmen tubuh memiliki 1 ganglion pada setiap sisi. Namun, di beberapa bagian ganglia melebur membentuk ganglia yang besar. Di bagian kepala 3 pasang ganglia membentuk otak, dikenal sebagai ganglion supraesofagel. 3 pasang ganglia pada otak tersebut, yaitu yang pertama, protocerebrum. Protocerebrum ini terdapat pada segmen mata, meliputi daerah inervasi, yaitu alat mata majemuk dan oceli. Kemudian yang kedua adalah deutocerebrum. Deutocerebrum ini terdapat pada segmen antena, daerah inervasi, yaitu antena. Kemudian yang ketiga adalah tritocerebrum. Tritocerebrum ini terdapat pada segmen labrum, yaitu daerah inervasi terdiri dari labium dan stomodeum. Sepasang simpul atau cords berjalan di setiap sisi otak yang menuju ujung abdomen yang dikenal sebagai ventral nerve cord. Di belakang otak adalah subesophageal ganglion yang terdiri dari 3 pasang ganglia menyatu. Nah, ini mengendalikan mulut, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu. Ganglion merupakan pusat pengolah rangsang, terdiri atas 3 ganglion. Yang pertama adalah ganglion kepala, sebagai tempat untuk menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Kemudian yang kedua adalah ganglion yang berlokasi di bawah kerongkongan, yang mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, rahang atas atau maksila, dan bibir bawah atau labium. Kemudian yang ketiga adalah ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Nah, ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas-ruas badan ini terletak di bawah saluran pencernaan. Saraf tepi terdiri dari 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf indera yang membawa impuls dari alat indera. Kemudian sel perantara atau internunsial yang membawa impuls antara sel saraf. Kemudian sel saraf motor yang membawa impuls dari pusat integrasi ke otot. Ada 3 macam susunan sel saraf, yaitu monopolar, bipolar, dan multipolar. Monopolar dipergunakan untuk memproses rangsangan sesuai dengan jenis rangsangan, sedangkan bipolar lebih banyak dipergunakan untuk menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, saat ini kita akan membahas pada pembahasan berikutnya mengenai sistem reproduksi.
Reproduksi serangga terjadi secara internal. Fertilisasinya internal, artinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid berlangsung di dalam tubuh induk betina. Sebagian besar serangga bersifat dionesios, yaitu hanya satu jenis kelamin pada satu individu, memiliki individu jantan dan betina yang mampu kawin untuk menghasilkan sigot. Bagaimana dengan organ reproduksi dari jantan? Sistem reproduksi jantan ini terdiri dari sepasang testis yang tersusun atas folikel-folikel, sepasang vas deferens, sepasang vas efferens, sepasang kantung semen atau seminal vesicle, saluran ejakulasi, dan kelenjar tambahan. Mengenai organ reproduksi betina, sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, sepasang oviduct atau yang disebut sebagai saluran telur, kelenjar tambahan, kantong sperma, dan saluran sperma. Nah, saat ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai perkembangbiakan. Masa perkembangan serangga di dalam telur dinamakan sebagai perkembangan embrionik, dan setelah menetas keluar dari telur dinamakan sebagai perkembangan pasca embrionik. Perubahan bentuk atau ukuran serangga yang berlangsung selama perkembangan pasca embrionik dinamakan metamorfosis. Nah, bagaimana dengan perkembangan embrionik? Perkembangan embrionik itu bisa terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, oviparitas, di mana pada tahap ini serangga meletakkan telur yang telah matang dan telah dibuahi. Telur-telur yang melewati vagina mendapat pembuahan dari sperma jantan sebelum diletakkan oleh serangga betina. Perkembangan embrionik terjadi di luar tubuh induknya dan memperoleh makanan dari kuning telur. Kemudian mengenai ovoviviparitas, yaitu telur berkembang dan dibuahi secara normal, tetapi mereka tetap ditahan dan menetas di dalam tubuh serangga betina. Sediaan makanan cukup tersedia di dalam telur sehingga embrio dapat menyelesaikan perkembangannya. Kemudian mengenai viviparitas. Viviparitas yaitu perkembangan terjadi di dalam tubuh serangga betina. Serangga tidak meletakkan telur, tetapi melahirkan larva atau nimfa. Perkembangan embrio berlangsung di dalam tubuh induknya, dan embrio memperoleh sebagian zat makanannya langsung dari induknya. Nah, selain ketiga tipe perkembangan utama tadi, ditemukan juga tipe perkembangan embrionik lain, diantaranya polyembrioni, parthenogenesis, dan paedogenesis. Polyembrionik, setiap sel telur berkembang menjadi 2 sampai banyak embrio. Tipe perkembangan ini biasa terdapat pada tabuhan dari ordo Hymenoptera. Sedangkan parthenogenesis ialah perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid. Misalnya bisa terjadi atau kita temui pada serangga oviparitas, misalnya lebah, dan pada viviparitas, misalnya pada kutu daun. Sedangkan paedogenesis ialah serangga pradewasa atau larva. Ini memiliki alat kelamin yang telah matang dan dapat menghasilkan keturunan. Misal yang terjadi pada jenis Coleoptera seperti Micromalthus species. Kemudian menyangkut perkembangan pasca embrionik. Setelah telur menetas, serangga pradewasa mengalami serangkaian perubahan sampai mencapai bentuk serangga dewasa atau yang disebut sebagai imago. Keseluruhan rangkaian perubahan bentuk dan ukuran sejak telur sampai imago ini dinamakan sebagai metamorfosis. Nah, adanya metamorfosis serangga secara ekologis dapat memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, adanya perbedaan habitat
Beberapa larva mempunyai perbedaan habitat dengan habitat imagonya. Kemudian, keuntungan yang kedua, adanya perbedaan makanan untuk larva dan imagonya. Ada 3 bentuk metamorfosis pada serangga, yaitu yang disebut sebagai ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Ametabola tidak ada pergantian bentuk dan hanya dapat dilihat pertambahan besar ukuran saja. Misalnya bisa kita temui pada ordo Colembola, ordo Tisanura, dan ordo Lepisma. Sedangkan hemimetabola merupakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, fase ini dimulai dari telur, nimfa, dan kemudian menjadi dewasa atau imago. Jadi tanpa melalui fase pupa. Nah, ini bisa kita temui pada ordo Orthoptera, ordo Hemiptera, dan ordo Odonata. Kemudian, tipe metamorfosis yang ketiga adalah holometabola. Holometabola merupakan metamorfosis sempurna yang dimulai dari fase telur, kemudian fase larva, pupa, dan kemudian imago. Nah, metamorfosis sempurna ini bisa kita temui pada ordo Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, dan ordo Lepidoptera. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai fisiologi serangga. Khususnya kita telah belajar tentang sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem perkembangbiakan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-6. Kita akan belajar mengenai taksonomi dan klasifikasi serangga.